Desain dan desainer grafis. Desain grafis menurut para ahli, yang pertama adalah Jessica Helpan. Desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus ya dari seorang individu yang dapat menggabungkan elemen-elemen tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, berguna, mengejutkan, atau subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Artinya Jessica Helpan ini mengatakan bahwa desain grafis ini kombinasi ya antara kata-kata, angka, grafik dan seterusnya itu, sehingga tersampaikanlah pesan ya, secara visual yang nanti akan bermanfaat dan tentunya mudah diingat oleh para audiens atau yang tersampaikan informasinya, yaitu audiens yang menikmati hasil desainnya. Kemudian dari Blanchard, desain grafis merupakan suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan industri seni. Ya. Proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala jenis permukaan. Nah, Blanchard ini mengatakan bahwa desain grafis adalah suatu seni yang komunikatif, dalam arti komunikasinya artinya seni yang bersifat tersampaikannya komunikasi ya. Ini erat hubungannya dengan industri seni. Industri seni ini contohnya ya seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi desain, seperti halnya contohnya advertising dan lain sebagainya. Kemudian Warren, menurut Warren, desain grafis merupakan suatu terjemahan dari ide dan tempat ke dalam beberapa jenis urutan dan struktural dan visual. Dalam arti Warren ini mengatakan bahwa desain grafis adalah hasil dari ide seorang desainer ya. Ide ini kemudian dituangkan ke dalam struktural visual ya, yaitu produk desain ya, itu menurut Warren. Jadi kesimpulannya, desain grafis adalah kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, foto, warna, garis, bentuk, ataupun kombinasi dari beberapa atau semua hal tersebut yang membutuhkan suatu pemikiran khusus dari individu yang dapat menggabungkan elemen tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Pemikiran ini adalah pemikiran daripada desainer. Nah, elemennya adalah elemen desain. Ya. Sehingga menghasilkan sesuatu. Sesuatu ini adalah produknya, produk desain grafis seperti banner, brosur dan lain sebagainya, sehingga bisa dinikmati atau tersampaikan pesan pada produk desain grafis tersebut ke audiens. Ya. Desain grafis, tugas desainer grafis menurut Silver dalam bukunya yang berjudul Graphic Design and Layout, desainer grafis memiliki tiga tugas, yaitu yang pertama merencanakan dan melakukan desain. Ya, seorang desainer harus bisa membuat perencanaan untuk melakukan sebuah desain. Jadi sebelum mendesain harus membuat perencanaannya ya, baru dilakukan desain. Kemudian seorang desainer harus membantu rekan kerja dalam memperbaiki hasil tipe setting berdasarkan pesanan. Nah, contohnya desainer ini memiliki rekan kerja. Kemudian rekan kerja itu berkolaborasi dengan desainer sesuai dengan pesanan yang ada pada yang masuk pada
customer kepada kita sebagai seorang desainer. Kemudian desainer menuliskan kekhususan dari layout. Ya. Artinya seorang desainer harus mampu, ini tugasnya ya, tugas desainer yang menuliskan kekhususan pada layout meliputi paper size, paper style, tipografi, warna, raw, dan kualitas foto. Nah, paper size ini seorang desainer harus mampu menentukan ukuran halaman pada master pack layout. Nah, ini contohnya, ini master pack-nya misalkan width-nya berapa, height-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian tugas desainer selanjutnya adalah menentukan atau memilih kertas, ya, paper style, yaitu ukurannya mau berapa sesuai dengan pesanan atau kebutuhan customer, ya, mau A5, A3, dan A4, M4, dan seterusnya. Kemudian seorang desainer harus bisa memilih dan menentukan tipografi. Nah, tipografinya seperti apa yang cocok untuk desain sesuai dengan pesanan customer. Tipografi ini adalah font, ya, pemilihan font yang baik terhadap komposisi sebuah desain. Kemudian seorang desainer mampu memilih warna. Sebagaimana yang kita ketahui, warna ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri, ya. Misalkan secara psikologi, misalkan warna merah itu menandakan keberanian. Warna orange misalkan menandakan kepercayadirian. Jadi seorang desainer harus mampu menuangkan warna ke dalam sebuah desain sesuai dengan tujuan dan maksud customer, ya, sesuai dengan pesanan. Mau didominasi warna apa itu bisa ditentukan seorang desainer. Karena nanti kalau tidak sesuai tentang warna terhadap customer, maka customer akan tidak cocok, ya. Sehingga desain kita akan selalu direvisi terkait warna. Makanya pelajari customernya, kebutuhannya apa, didominasi oleh warna apa, desainnya harus ditanyakan terlebih dahulu kepada customer. Kemudian raw and kualitas foto. Jadi seorang desainer harus mampu menentukan kualitas foto, ya. Kualitas fotonya untuk dituangkan ke dalam desain, sebuah karya desain itu seperti apa. Nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis desain grafis, ya. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah printing atau percetakan. Desain grafis percetakan ini meliputi desain buku, ya, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, publikasi lainnya, ya. Contohnya pamflet ini yang disebar, ya, yang disebar di jalan-jalan, ya, seperti brosur, ya. Biasanya ini ditempel di jalan-jalan. Kemudian yang kedua adalah film, termasuk desain CD, ya. Di sini ada, ya, desain CD, DVD, CD multimedia sebagai media promosi. Ini contoh desainnya. Kemudian desain web. Desain web ini yaitu desain untuk halaman web. Ini juga web juga adalah sebuah produk desain grafis. Nanti di kelas lanjutan kalian akan mempelajari desain web. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi logo dan EGD. EGD ini adalah Environmental Graphic Design. Merupakan desain profesional yang mencakup desain arsitek bangunan, desain arsitek taman, kemudian
dan desain industri. Ini contoh logonya ya, contoh desain logo. Kemudian ada lagi contoh denah rumah, ini termasuk ke EGD ya. Ini termasuk identifikasi logo. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, desain produk. Desain produk ini meliputi desain kemasan, pemaketan, dan sejenisnya. Ini contohnya, ini kemasan untuk makanan. Ada lagi yang kemasannya botol ya, kemudian kardus dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis desain grafis ya. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih.